Di salah satu sudut lengang kota Jogja, berdiri sebuah rumah tua, lapuk dimakan waktu, ditelan sunyi. Rumah itu tak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. Bukan karena tampak menyeramkan, tapi karena suara yang muncul setiap malam. Alunan gamelan lirih merambat dari dalam rumah kosong itu. Mengalun lembut di awal, namun perlahan berubah jadi irama kacau, seperti mengiringi tarian dari dunia yang tak kasat mata. Banyak yang penasaran. Sekelompok mahasiswa pecinta sejarah pernah nekat menginap di seberangnya. Mereka ingin membuktikan merekam suara mistis itu. Tapi keesokan paginya mereka ditemukan duduk diam, wajah pucat pasi, mata kosong. Tak satu kata pun keluar dari mulut mereka hingga kini. Konon rumah itu dulunya milik seorang penabuh gamelan keraton yang meninggal mendadak saat latihan. Tapi rohnya katanya belum tenang, masih memainkan gamelannya setiap malam, setia dalam kesunyian. Namun versi lain lebih gelap. Rumah itu pernah jadi lokasi ritual rahasia saat penjajahan. Mereka yang mendengarkan gamelan hingga selesai tak pernah pulang. Ada yang ditemukan jauh di luar kota, linglung. Ada yang tak ditemukan sama sekali. Seorang satpam kampus bersumpah pernah mendengar suara itu. Gamelannya makin cepat katanya, seperti irama kerasukan, bukan manusia yang memainkannya. Warga pernah mencoba membakar rumah itu. Tapi saat api mulai menjilat kayu lapuk, hujan deras turun hanya di rumah itu. Seolah ada sesuatu yang menjaga. Kini rumah itu dipagari tinggi, ditandai tulisan dilarang masuk. Tapi suara gamelan masih terdengar setiap malam, seperti panggilan atau mungkin peringatan. Jangan pernah menoleh ke arah rumah saat gamelan mulai berbunyi. Sebab jika kamu menoleh, musik itu akan berhenti. Dan di balik jendela, seseorang akan berdiri, menatapmu, tanpa wajah, tanpa mata, tapi tahu kamu melihatnya. Dan setelah itu, kamu tak akan pernah benar-benar sendiri lagi. Dimas adalah tipe mahasiswa yang tak mudah percaya pada cerita hantu. Baginya, cerita horor hanyalah mitos yang dibesar-besarkan oleh ketakutan kolektif. Tapi ada sesuatu dalam cerita rumah kosong itu yang mengusik rasa ingin tahunya. Bukan hanya karena unsur mistisnya, tapi karena akar budayanya yang dalam. Gamelan, keraton, ritual zaman penjajahan, semuanya terasa terlalu simbolis untuk diabaikan. Ia mengajak Raka, sahabatnya yang juga sama penasarannya, untuk menyelidiki langsung. Mereka tidak berniat masuk, hanya ingin merekam suara gamelan dan mengamati dari luar. Mereka membawa peralatan seadanya, ponsel dengan aplikasi perekam suara, kamera DSLR, dan sebuah catatan kecil. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 11.30 malam. Suasana sekitar rumah itu terasa ganjil. Meski malam tenang, udara di sekitar rumah terasa lebih dingin daripada di tempat lain. Lampu jalan di sekitarnya meredup, seperti enggan menyinari rumah tua itu. Pohon besar di depan rumah melambai perlahan meski tidak ada angin, pagar tinggi berkarat mengelilingi rumah. Tulisan besar dilarang masuk, terpampang jelas tapi cat merahnya sudah mulai memudar, seperti disengaja untuk tak lagi diperhatikan. Dimas berdiri diam beberapa meter dari pagar. Ia menyalakan perekam suara. Ini lokasi pukul 23.45, belum ada aktivitas, kami akan menunggu hingga tengah malam. Raka duduk di trotoar seberang jalan membuka buku catatannya. Lo yakin ini aman? Tanyanya setengah berbisik. Tenang, kita enggak masuk, cuman observasi, jawab Dimas. Dan kemudian, tepat pukul 12 malam, suara itu mulai terdengar. Gamelan, pelan lembut tapi jelas. Irama tradisional yang seharusnya menenangkan justru terasa asing. Seolah diputar dari dimensi lain. Tidak ada sumber suara, tidak ada orang. Hanya alunan itu muncul dari dalam rumah kosong melewati jendela yang tertutup debu dan waktu. Raka mengangkat kepalanya, matanya membelalak. Lo denger juga? Dimas mengangguk. Ia merekam, mencoba menganalisis pola musiknya. Tapi semakin lama mereka mendengarkan, semakin aneh nadanya. Alunan lembut berubah menjadi lebih cepat, lebih tegang, seperti ada sesuatu yang mulai marah. Gamelan itu berubah bukan seperti dimainkan oleh manusia, tapi seperti menggambarkan sesuatu yang sedang menjerit melalui bunyi. Dari sudut matanya, Dimas melihat jendela lantai 2. Ada sesuatu di sana. Bayangan, tinggi, kurus, berdiri diam, menghadap ke arah mereka. Tak bergerak, tak berkedip. Musik berhenti seketika, hening. Begitu sunyi hingga suara detak jantung mereka terdengar di telinga masing-masing. Raka mematung. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Dimas dengan tangan gemetar perlahan menoleh ke arah jendela. Sosok itu masih di sana, tapi kini lebih jelas. Wajahnya gelap,
Tubuhnya kurus mengenakan jubah sobek seperti kain ritual tua. Tapi yang paling mengerikan, matanya menyala merah menembus malam, menembus dada. Lalu semua lampu padam, gelap, total. Dan suara gamelan mulai lagi. Tapi kali ini terdengar dari belakang mereka. Raka langsung berdiri, matanya liar mencari arah suara. Dimas menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Tapi suara gamelan itu nyata, lebih keras, lebih cepat. Seperti sedang mengelilingi mereka. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang, membawa bau anyir besi dan kemenyan. Dimas mencium sesuatu yang aneh, seperti bau kain terbakar. "Dim, kita harus pergi sekarang," bisik Raka, suaranya nyaris tak terdengar. Dimas mengangguk cepat. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, melintasi jalanan sepi menuju kos mereka yang hanya berjarak 15 menit. Tapi rasanya mereka tak pernah sampai-sampai. Jalanan terasa panjang, terlalu panjang, dan gamelan masih terdengar seperti mengikuti mereka. Irama berubah lagi menjadi seperti irama tarian kerasukan, tidak wajar, tidak manusiawi. Sampai akhirnya mereka tiba di gang kecil dekat kos. Tapi ketika Raka menoleh ke belakang, dia terdiam. Rumah itu harusnya jauh di belakang, tapi kini seperti ada di ujung gang, jauh lebih dekat dari seharusnya, seolah telah bergerak sendiri mendekat ke arah mereka. "Jangan nengok," seru Dimas. Ia ingat cerita yang pernah ia dengar. Jangan menoleh saat suara gamelan berbunyi, karena jika kau menoleh, musiknya akan berhenti. Dan yang memainkannya akan menatapmu dari balik jendela. Terlambat, Raka sudah melihat, dan musik itu berhenti, hening. Dan dari sudut jendela rumah itu, sosok itu berdiri, menatap Raka. Kali ini wajahnya terlihat. Kulitnya seperti lilin meleleh, mata merah menyala, dan mulutnya terbuka menjerit tanpa suara. Raka jatuh ke tanah, matanya kosong, tubuhnya menggigil hebat. Dimas menyeretnya masuk ke dalam kos, menutup pintu, mengunci semua jendela. Tapi suara itu masih terdengar samar dari kejauhan, seperti gamelan yang tak mau diam. Keesokan harinya, Raka tak lagi seperti dulu. Ia tak bicara, tak makan, hanya duduk menghadap dinding, menggambar jendela berulang-ulang di buku catatannya. Dimas menunjukkan rekaman semalam ke dosennya yang ahli etnomusikologi. Tapi hasilnya aneh, file rekaman itu hanya berisi suara putih, tak ada gamelan, tak ada suara. Tapi Dimas dan Raka jelas mendengarnya. Dan yang lebih aneh, kamera yang digunakan Dimas rusak total. Tapi sebelum mati, satu foto tersimpan. Foto sebuah jendela dan sesosok pria kurus dengan mata merah berdiri di baliknya, menatap lurus ke lensa kamera. Dimas sering terbangun di malam hari, bukan karena suara, tapi karena diam yang aneh. Karena setiap kali ia membuka mata, ia merasa sedang diawasi dari pojok kamarnya, dari balik tirai. Dan kadang-kadang saat jam menunjukkan tengah malam, ia mendengar bunyi lembut yang perlahan mendekat. Gamelan, tapi bukan dari luar, dari dalam, dari balik lemari, dari kolong tempat tidur. Dan selalu berhenti tiba-tiba setiap kali ia menoleh. 3 hari telah berlalu sejak malam itu. Raka belum juga bicara. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, seperti hidupnya terkuras sedikit demi sedikit setiap malam. Dimas kelelahan tak hanya karena menjaga Raka, tapi karena suara itu, suara gamelan yang terus datang setiap tengah malam. Kini bukan hanya terdengar, tapi terasa. Setiap kali gamelan itu berbunyi, udara di kamar jadi dingin, napasnya berat, dan ada ketukan lembut dari dalam lemari. Seolah sesuatu atau seseorang ingin keluar. Dimas mencari bantuan ke mana-mana. Ia mendatangi seorang dukun tua di Bantul yang dikenal bisa melihat yang tak kasat mata. Pria tua itu menatap Dimas lama lalu berkata pelan, "Kamu sudah dibawa separuh masuk." "Masuk kemana?" tanya Dimas. "Ke antara dunia di balik gamelan itu. Suara yang kamu dengar bukan suara musik, tapi panggilan." Dimas menggeleng. "Saya nggak masuk rumahnya, saya cuma dengar dari luar." Dukun itu menatapnya lekat-lekat. "Kamu tidak perlu masuk ke rumahnya, kalau yang di dalam sudah melihatmu duluan." Dimas pulang dengan dada berat. Ia kembali ke kos. Raka duduk di tempat yang sama, kini menggambar lingkaran penuh simbol aneh di dinding kamar. Tidak dengan pena, tapi dengan darah dari jarinya sendiri. Malam itu Dimas memutuskan untuk kembali ke rumah kosong itu. Sendirian. Dia tahu satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah menghadapi sumbernya.
Tepat pukul 11.55 malam, Dimas berdiri di depan pagar berkarat. Suara gamelan mulai terdengar pelan. Ia memanjat pagar, menjejakkan kaki di halaman yang sudah lama tak disentuh. Angin malam menusuk kulit. Udara berbau tanah basah dan dupa mati. Pintu rumah terbuka sedikit, seolah menyambut. Ia melangkah masuk. Di dalam udara berubah total. Suara gamelan terdengar jelas berasal dari dalam ruangan tengah. Rumah itu gelap, tapi seakan hidup. Lantai kayu berderit, tembok dipenuhi noda hitam dan coretan aneh. Di tengah ruangan itu ada seperangkat gamelan lengkap, tertata rapi seolah siap dipentaskan. Dan di hadapannya duduk seseorang. Sosok itu perlahan menoleh ke Dimas, wajahnya hancur separuh. Matanya merah menyala. Ia mengangkat pemukul gamelan dan memainkan satu nada. Seketika seluruh rumah bergetar, Dimas ingin lari tapi tubuhnya membeku. Sosok itu berdiri dan berjalan ke arahnya. "Aku tidak sendiri," bisiknya dengan suara dalam dan gemetar. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit, tangan-tangan keluar. Mencengkeram Dimas, menariknya, menjerat. Membisikkan nyanyian kuno, irama gamelan makin cepat. Ruangan mulai berputar, dunia nyata menjauh. Sebelum semuanya gelap, Dimas melihat bayangan terakhir. Sosok itu duduk di depan gamelan, dan kini ada satu orang lagi duduk di sampingnya, dia. Pagi harinya, rumah itu tampak seperti biasa, kosong, tidak ada yang aneh. Tapi para warga yang melewati depan rumah heran. Mereka mendengar suara gamelan yang berbeda. Kali ini ada dua yang memainkan. Dan jika kau dengarkan baik-baik, salah satunya terdengar seperti sedang menjerit dalam irama. Raka ditemukan pagi itu tertidur di kamarnya. Matanya terbuka, tatapannya kosong, tapi dia tersenyum. Tangannya menggambar sesuatu di dinding terakhir kali, sebuah rumah tua, sebuah jendela, dan dua sosok duduk di depan gamelan. Satu wajahnya gelap, satunya lagi adalah Dimas.